Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuta Sapitri dari semester 2 ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu rumah sakit yang responsif. Visi misi dari rumah sakit. Visi rumah sakit yaitu memiliki kualitas prima dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan yang bertaraf internasional. Misi dari rumah sakit. 1. Misi dari rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna. 2. Melakukan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. 3. Menyelenggarakan penelitian kesehatan yang inovatif. 4. Menyelenggarakan pengabdian terutama di bidang kesehatan. 5. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan SUB secara profesional. Proses tukar-menukar. Perihal tukar-menukar. 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasa di atas materi cukup. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon, KK atau KTP. 4. Fotokopi akte pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan. 5. Sertifikat asli. 6. Akta tukar-menukar dari PPAT. 7. Izin pemindah hak apabila di dalam sertifikat. 6. Fotokopi SPBB dan PBB tahun pembelajaran yang telah dicocokkan. Publik dan citra rumah sakit. Rumah sakit merupakan unit pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia. Kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu pada dasarnya tidak terlepas dengan bagaimana seorang pasien pun dengan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, yaitu perawat. Perawat yang profesional akan menentukan seberapa besar kebesaran rumah sakit itu sendiri. Karena seorang perawat hampir 24 jam melakukan kontak komunikasi dengan pasien. Oleh karena itu, pentingnya kehadiran seorang pasien yang profesional dalam meningkatkan kualitas pelayanan citra sebuah rumah sakit. Keputusan kalian atau pasien. Teori pengambilan keputusan. 1. Penilaian situasi untuk menghadapi pertanyaan apa yang dilakukan oleh pasien. 2. Analisis persoalan dari pola pikir sebab akibat dari pasien. 3. Analisis keputusan didasarkan pada pola berpikir pengambilan pilihan. 4. Analisis persoalan potensial didasarkan pada perihal peristiwa masa depan yang mungkin dan dapat terjadi. Inti pengambilan keputusan berarti memilih alternatif yang baik. Mengambil keputusan terletak dalam perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang tepat. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan secara evaluasi. Lingkungan situasi keputusan. Lingkungan eksternal meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, alam, dan pembatas-pembatas suatu negara berupa kuota. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Faktor fisik. Didasarkan pada rasa alam atau tubuh, seperti rasa tidak nyaman atau kenikmatan, ada kecenderungan menghindari tingkah laku yang menimbul rasa tidak senang, sebaliknya memiliki tingkah laku yang memberikan kesenangan. 2. Emosional. Didasarkan pada perasaan atau sikap, orang atau bereaksi pada suatu situasi secara objektif. 3. Rasional. Didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi, memahami situasi dan berbagai konsekuensinya. 4. Praktikal.
Didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan melakukan, seseorang akan menilai potensi diri kepercayaan dirinya melalui kemampuan dalam bertindak. 4. Interpersonal. Didasarkan pada pengaruh jaringan sosial ada dua, yaitu hubungan antara satu orang ke orang lainnya. 2. Dapat mengaruhi tindakan individual. 5. Struktural. Didasarkan pada lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, lingkungan mungkin memberikan hasil yang mendukung atau kritik suatu tingkah laku tersebut. Jadi, kesimpulannya, pelayanan kesehatan rumah sakit merupakan produk jasa dalam melakukan pemasaran jasa. Hal bagaimana personil kontaknya? Untuk itu, komunikasi menjadi hal utama. Image positif masyarakat akan tercipta apabila masyarakat sudah merasakan keputusan atau pelayanan kesehatan. Bila image positif masyarakat sudah tumbuh, maka berkurang-kurangnya yang mungkin terjadi akan dapat diterima oleh masyarakat. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.